Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas mata kuliah Teknologi Pengolahan Limbah Industri yang beranggotakan Ahmad Tajudin, saya sendiri Muhammad Taufik Makmun, Rizky Kurniawati, dan Nur Sahila. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Ada 4 topik bahasan yang kami bahas. Yang pertama, identifikasi jenis dan karakteristik limbah pada industri pakan ternak. Yang kedua, baku mutu yang diizinkan. Yang ketiga, desain pengolahan limbah. Dan yang keempat, keunggulan pengolahan limbah. Pendahuluan. Limbah adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, menurut Mahida 1984. Pengelompokan limbah berdasarkan bentuk atau wujudnya dapat dibagi menjadi 3, diantaranya yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Limbah cair adalah semua limbah yang berbentuk cairan atau dalam fase cairan. Contohnya yaitu air seni atau uren, air dari pencucian alat-alat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ahmad Tajudin. Baik, terima kasih. Selanjutnya, identifikasi jenis dan karakteristik limbah. Limbah ternak yaitu sisa buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan seperti usaha pemeliharaan ternak, pengolahan produk ternak, rumah potong hewan, dan lainnya. Semakin berkembangnya usaha peternakan, maka limbah peternakan yang dihasilkan semakin meningkat. Sedangkan Pereira berpendapat bahwa limbah peternakan adalah semua buangan yang meliputi semua kotoran yang dihasilkan dari usaha peternakan yang bersifat padat, cair, gas, dan sisa pakan, macam-macam limbah ternak. Menurut Soehardi, macam-macam limbah peternakan meliputi semua kotoran yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha peternakan, baik berupa limbah padat dan cairan, gas maupun sisa pakan. Next. Baku mutu yang diizinkan. Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair sapi barah di sipil Lembah Hijau Multifarm Solo, terutama pada bak 3, bak pengolahan akhir, menunjukkan bahwa pH, BDS, nitrat, dan nitrat masih berada di bawah baku mutu limbah cair golongan 1. NH3-N masih berada di bawah baku mutu limbah cair golongan 2. Sedangkan TSS, BOD, COD, dan H2S masih berada di bawah baku mutu limbah cair golongan 4. Hal ini sesuai dengan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Oke, garis strip 51 garis miring min LH garis miring 10 garis miring 1995 tentang baku mutu limbah cair. Hal ini berarti kualitas limbah cair sapi parah tersebut relatif masih baik dan belum mencemari lingkungan karena belum melewati batas maksimum yang diperolehkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Sahila. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya saya akan membacakan tentang desain pengolahan limbah. Proses produksi dimulai dengan sistem usaha peternakan yang menerapkan konsep produksi bersih dengan harapan agar kegiatan tersebut ramah lingkungan. Bagan aler tersebut menunjukkan bahwa semua produk yang dihasilkan oleh perusahaan seperti daging sapi, sapi akhir, susu, feses, urin, sisa pakan, pupuk organik, ikan, dan eceng gondok dapat dimanfaatkan dengan baik untuk masing-masing cabang usaha tani dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Limbah-limbah yang dihasilkan, baik limbah padat maupun cair, dapat dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang. Limbah padat diproses menjadi pupuk organik, vermikompos, yang dimanfaatkan untuk tanaman persawahan ataupun di lahan kering.
sehingga lahan di samping hasil utama berupa padi dan palawija. Next. Berikut adalah alur desain pengolahan limbah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Kurniawati. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan tentang keunggulan pengolahan limbah. Dengan penerapan produksi bersih, penambahan suplemen starbio pada pakan, sistem manajemen pengolahan limbah mulai dari awal produksi, proses produksi, maupun di akhir produksi, penamaan ejeng gondok pada bak pengelolaan akhir cukup berperan dalam meminimalisasi beban pencemaran yang ada. Kemampuan tanaman ejeng gondok untuk menyerap senyawa kimia dalam air tidak terlepas dari aspek fisiologis tumbuhan itu sendiri. Hasil analisis tersebut juga sejalan dengan penelitian Salundi 1998 yang menyatakan bahwa ejeng gondok dapat menurunkan beban pencemaran dalam limbah cair ternak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengolahan limbah cair dengan sistem sedimentasi yang diintegrasikan dengan usaha lainnya dan penggunaan ejeng gondok sebagai penyaring biologis cukup efektif dalam meminimalisasi beban pencemaran yang ditimbulkan oleh usaha peternakan sapi perah. Iya, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan dari hasil kerja kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.